apa? Kalau saya rasakan saat-saat ini saya sendiri ya, puasa itu kok agak males, agak berat gitu. Kira-kira kenapa? Ya, kira-kira kenapa? Pertanyaan pertama, dompetnya isi gak? Lu dijawab pertanyaan pertama itu dompetnya isi gak? Ya, dompet juga isi. Nah. Ya, tapi saya rasa faktor ya usia itu jelas. Kita semua yang sudah kepala 5 ini kan adalah diakui ataupun tidak mulai merasakan secara fisik itu mulai merasakan berat. Apalagi cuaca panas, Panas dingin ya. Nah, itu kondisi ditambah dengan kondisi objektif di lingkungan kita, di sekitar kita, termasuk kondisi kita sendiri. Jadi pertanyaan tadi itu nggak guyon sebenarnya, termasuk kondisi dompet, kondisi lemari, kondisi dapur, kondisi rumah tangga, sedikit banyak kan secara dialektis akan berpengaruh pada ibadah kita, bukan hanya puasa saja, bukan hanya puasa saja. Kalau puasa memang faktor paling mendasar seperti kita ini secara fisik memang sudah berat, sudah berat. Nah, namanya iman, ketaatan itu kan sifatnya turun naik, tidak stabil ya. Nah, jelas hati kita itu kan terus membolak-balik berubah-ubah, bergemuruh, dipengaruhi oleh banyak hal, dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kan ada doanya sih. Kita meminta pada Allah yang membolak-balikkan, zat yang membolak-balikkan. Ya. Allahumma sabitna. Jadi kalau untuk urusan kolbu, untuk urusan hati ya itu doanya. Karena memang secara objektif kolbu manusia, hati manusia itu terus bolak-balik ibarat air yang lagi mendidih itu. Air yang lagi mendidih, bolak-balik. Nah, bagaimana air yang mendidih yang bolak-balik ini itu agar kembali stabil? Caranya gimana? Suhunya diturunkan. Iya, diturunkan atau dipateni sama sekali. Maknanya apa? Kita harus menurunkan apa? Harus membunuh apa? Agar hati kita tidak bolak-balik. Merungsu, egois, merungsu. Ya. Jadi faktor utama, penyakit utama dalam hati, dalam kolbu itu ego. Jadi sesungguhnya kalau kita mau tafakur, kita kembalikan semua urusan ketika refleksi, itu ujung-ujungnya pasti akan ketemu bahwa ternyata itu adalah ego kita yang bergemuruh tentang hal apapun. Jadi selama kompornya, apinya belum dimatikan, egonya belum diturunkan atau dimatikan, ya, selama itu pula hati kita akan membolak-balik. Ya, semakin besar api, semakin panas api, bolak-baliknya akan semakin cepat, akan semakin besar. Semakin cepat akan semakin besar. Ya. Ego itu apa? Segala sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan diriku, aku, gitu kan. Semua makanku, tidurku,
dalam konteks puasa ya, makanku, tidurku, pahalaku, Sendiriku. ibadahku, anakku, istriku. Jadi kalau semua masih berlabelku, itu berarti di dalamnya masih ada itu ego. Gitu. Semakin besar rasakunya, ya itu berarti semakin besar ego. Semakin besar apinya, otomatis membolak-baliknya hati semakin cepat, semakin besar, semakin bergelombang, semakin bergemuruh. Kadang-kadang kita itu nggak menyadari ya, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa ketika kita lahir jepret itu kan nggak bawa apa-apa, bahkan tidak sadar. Aku hidup saja mungkin belum sadar, belum memiliki kesadaran bahwa aku hidup, aku lahir, aku bernafas, jantungku berdetak dan sebagainya. Artinya memang betul-betul zero, tidak membawa apa-apa. Kemudian melakukan perjalanan hidup pelan-pelan mulai. Awalnya kan bapakku, mamaku, ibuku, terus bekerja, pekerjaanku, gajiku, istriku, terus ya. Bahwa itu sebagai sebuah kosakata sosial, iya. Tapi bagaimana itu tidak masuk ke dalam kolbu, gitu ya? Itu tidak masuk ke dalam kolbu. Nah, ini tentu ya itulah sebenarnya perjalanan, hakikat perjalanan kolbu, hakikat perjalanan tauhid itu yaitu sepanjang hidup. Karena ayatnya kan sampai ke liang lahat, gitu ya. Kadang-kadang kuburan wajib, kita mau meninggal saja kuburan kadang cek milih kan. Kadang-kadang wis nyiap nih jauh hari ya, dan seterusnya.